Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan salah satu perusahaan yang ada di Tangerang. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Masyan Agustian. Saya Wulandari. Saya Muhammad Ali. Saya Kafif Muhammad. PT tersebut bergerak di bidang aluminium. Apa itu aluminium? Aluminium adalah unsur kimia. Lambang dari aluminium adalah Ai atau bahasa latinnya aluminium. Dan nomor atom pada aluminium adalah 13. Aluminium ialah logam paling berlimpah, tapi bukan merupakan jenis logam yang berat, melainkan elemen yang berjumlah sekitar 8% dari permukaan bumi dan paling banyak ketiga. PT tersebut memproduksi peluburan aluminium. Apa itu peluburan aluminium? Aluminium dapat dilebur dengan baik tanpa kontaminasi gas hidrogen bila langkah-langkah penting proses peluburan diikuti dengan tepat dan cermat. Proses peluburan ini menggunakan dapur crucible. Dapur crucible adalah dapur yang paling tua digunakan. Nama crucible diambil dari bentuk benda tersebut yang krus atau diameter bagian bawah lebih kecil dibandingkan dengan bagian atas. Dapur ini mempunyai konstruksi paling sederhana, sangat fleksibel dan serbaguna untuk peluburan skala kecil dan sedang. Bahan bakar dapur crucible adalah gas, listrik, dan bahan bakar minyak karena akan mudah mengawasi operasinya dan mudah dalam perawatannya. Produk aluminium tersebut digunakan untuk pembuatan bahan komponen otomotif, antara lain blok mesin, shock breaker, velg motor, dan mobil, industri peralatan rumah tangga seperti jemuran, panci, tanggal lipat, dan lain-lain. PT tersebut memiliki 33 karyawan. Karyawan adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan belasan berupa pendapat baik ataupun uang maupun bentuk lainnya kepada pemberi kerja atau pengusaha atau majikan. Komisaris. Komisaris adalah jabatan yang ditunjuk atau dipilih untuk menguasai seluruh kegiatan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan kebijakan dan pengelolaan perusahaan. Memiliki hak untuk mendukung, memilih, mengangkat, bahkan memberikan penilaian pada kinerja direksi-direksi perusahaan yang dipimpinnya. Tugas komisaris: 1. Mengawasi direksi dalam menjalankan kegiatan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi. Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana jangka panjang perusahaan dan rencana kerja dan anggaran perusahaan. Yang ketiga, mengawasi dan mengevaluasi kinerja direksi. Yang keempat, mengkaji sistem manajemen dan lain-lain. Kewajiban komisaris: yang pertama, memberikan saran dan pendapat kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP yang ditusulkan direksi serta menandatangani rencana tersebut. Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap pengurusan perusahaan, termasuk pengawasan atas pelaksanaan RKAP, usulan perubahan dan perbaikan anggaran dasar perusahaan, serta melakukan penilaian kinerja direksi dan lain-lain. Apa itu direktur? Direktur adalah seseorang yang memimpin atau mengawasi bidang tertentu dari sebuah perusahaan. Direktur biasanya melaporkan perkembangan perusahaan langsung kepada wakil presiden atau kepada CEO secara langsung untuk memberitahu mengenai perkembangan organisasi. Penyebutan direktur dapat bermacam-macam, yaitu dewan manajer, dewan gubernur, dan dewan eksekutif. Direktur yang pertama adalah mengimplementasi dan mengorganisasi visi dan misi perusahaan. 2. Menyusun strategi bisnis untuk perusahaan. 3 adalah melakukan evaluasi perusahaan. Nah, yang berikutnya adalah melakukan rapat rutin. Selanjutnya menunjuk orang yang mampu memimpin. 6 adalah mengawasi situasi bisnis. Apa itu manajer? Manajer adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan usaha yang bertujuan membantu organisasi dan mencapai sasarannya. Dalam hal ini, manajer berperan mengatur manajemen di perusahaan. Fungsi manajer adalah untuk bertanggung jawab mengelola perusahaan seperti perencanaan, pengorganisasian, pegawaian, memimpin, dan pengendalian. Tugas utama manajer adalah yang pertama, memimpin suatu organisasi atau perusahaan. Kedua, mengendalikan, mengolah, dan mengatur organisasi atau perusahaan. Ketiga, meningkatkan perkembangan sebuah organisasi atau perusahaan. Keempat, mengatasi semua dari berbagai jenis masalah yang telah ada di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Yang kelima adalah menciptakan rasa kepercayaan terhadap orang lain. Yang keenam adalah meningkatkan rasa tanggung jawab atas semua hal tersebut. Nah, di sini manajer juga mempunyai peran. Peran yang paling penting adalah yang pertama, peran antara pribadi dan peran informasional. Peran dalam pengambilan keputusan. Asisten manajer. Asisten manajer adalah seseorang yang membantu kinerja dari seorang manajer. Kinerja yang dimaksud adalah mencakup
berbagai macam pekerjaan dari seorang manajer. Tugas asisten manajer yaitu memastikan operasional perusahaan berjalan dengan baik, menyusun rencana dan strategi bersama manajer, mendukung kinerja manajer, membangun komunikasi yang baik, dan membantu manajer jika berhalangan hadir. Skill yang wajib dimiliki oleh asisten manajer yaitu skill leadership, komunikasi, problem solving, penguasaan software tertentu, dan manajemen waktu. Supervisor adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi jalannya suatu pekerjaan atau proyek dalam perusahaan sesuai target atau arahan dari manajer, sehingga pekerjaan atau proyek tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai target perusahaan. Adapun tanggung jawab supervisor yaitu perencanaan, penempatan, pengaturan, pengarahan, dan pengawasan. Fungsi supervisor yaitu pendelegasian pekerjaan kepada staf pelaksana, penghubung antara staf pelaksana dan manajer, menyampaikan kepada manajer mengenai saran dan kritik dari pelanggan, dan mampu menyelesaikan permasalahan secara sendiri. Tugas supervisor: mengatur staf pelaksana, memberikan motivasi kepada staf pelaksana, memberikan arahan kepada staf pelaksana, melakukan kontrol dan evaluasi kinerja staf pelaksana. Staf adalah sekelompok orang dalam suatu organisasi yang turut membantu ketua atau pimpinan. Fungsi staf untuk membantu kepala staf administrasi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan rencana kerja. Tugas staf: mengagendakan surat masuk dan surat keluar, mengarsip surat masuk dan surat keluar, membantu pengelolaan kas kecil, mempersiapkan seminar atau pertemuan ilmiah rutin atau diskusi yang diselenggarakan LPPM, atau mencari ruang mengurus snack atau konsumsi dan penerima tamu, mendata karya ilmiah yang diterima LPPM, dan lain-lain. Tanggung jawab dan wewenang staf. Pertama, bertanggung jawab kepada kepala staf administrasi atas pelaksanaan sebagai kegiatan dan pelayanan. Kedua, menggunakan semua sarana dan prasarana yang ada di dan bagi demi efektivitas dan efisiensi kerja serta pelayanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.